Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maris Telatari. Di sini saya mengampu mata pelajaran penyiapan lahan, terkhususnya untuk tanaman herbal dan atsiri yang biasa kita kenal dengan tanaman toga. Setelah melakukan penyiapan lahan kemudian diolah, yaitu dengan cara pengolahan tahap 1, pembalikan tanah dengan kedalaman 15-20 cm dengan menggunakan garpu agar gulma dan sisa-sisa tanaman dapat terpotong dan terbenam. 2. Pengolahan kedua, yaitu penggemburan tanah dengan cara tahapan pencangkulan yang dimulai dari bagian petak, kemudian ke samping hingga selesai. Pengolahan kedua juga bisa menggunakan tenaga kerbau yang dilengkapi dengan bajak singkal. Materi berikut tentang bedengan. Bedengan bertujuan untuk memudahkan pemeliharaan, khususnya dalam pengaturan pemberian dan pembuangan air, serta pemupukan dan penyiangan. Berikut tentang pemulsaan. Mulsa berfungsi untuk melindungi tanah agar terlindung dari erosi. Contoh 1. Mulsa dari seresa digunakan pada tanaman buah-buahan. Kedua, mulsa dari plastik hitam perak digunakan pada tanaman sayuran. Yang ketiga, pemulsaan dari tanaman hidup atau penutup tanah digunakan pada tanaman tahunan. Teknik penanaman tanaman herbal atau atsiri. 1. Seleksi bibit. Seleksi bibit dapat diartikan sebagai proses memilih dan membandingkan bibit yang ada dengan kriteria standar bibit yang telah ditetapkan, sehingga akan diperoleh bibit berkualitas tinggi. Tahapan seleksi yaitu tahap pertama dimulai sejak diperkecambahan, yakni dipilih kecambah normal, artinya utuh, akar jelas, batang berkembang baik, dan kotiledon sempurna. Dan kecambah tidak normal artinya kecambah kerdil, akar batang busuk, kotiledon rusak. Tahap kedua, dilakukan pemantauan keberagaman bibit di bedengan pembibitan. Tujuannya untuk menentukan apakah pertumbuhan dan penyerapan unsur hara pada tanaman memenuhi kebutuhan untuk menghasilkan bibit yang sehat dan siap untuk ditanam. 3. Memilih bibit yang siap dan layak ditanam di lapangan. Si bibit. Persiapan penanaman di lapangan perlu dilakukan dengan menentukan beberapa tim untuk melakukan pekerjaan sebagai berikut. 1. Pemuatan bibit ke atas kendaraan yang dilakukan di pembibitan. 2. Pembongkaran bibit pada setiap titik bongkar yang telah ditentukan. 3. Pendistribusian bibit ke titik-titik tanam. 4. Pembuatan lubang tanam dan pemberian pupuk dasar. Yang kelima,
Penanaman bibit tanaman herbal tahunan. 3. Penanaman. Waktu penanaman dilakukan saat kadar air dalam tanah cukup, sehingga tanaman tidak mengalami transplanting shock. Kedua, waktu penanaman yang baik adalah pada awal musim hujan. 3. Menanam tanaman perkebunan di lapangan merupakan pekerjaan lanjutan dari pembibitan tanaman. Persiapan di pembibitan. Bibit tanaman perkebunan umumnya sudah dapat ditanam ke lapangan pada umur 10 sampai 12 bulan. 1 bulan sebelum pemindahan ke lapangan dan diulangi lagi 2 minggu kemudian. Polybag diangkat untuk memutuskan perakaran yang telah menembus polybag. Dengan demikian dapat mengurangi terjadinya shock pada saat tanaman ditanam di lapangan. Menerapkan teknik tanaman penutup tanah. 1. Penutup tanah. Penanaman merupakan aktivitas utama untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu usaha perkebunan. Aktivitas yang dilakukan ialah penanaman kacang-kacangan sebagai tanaman penutup tanah untuk mempersiapkan kondisi yang kondusif untuk tanaman utama, sehingga tidak ada yang mati dan mampu menghasilkan hasil produksi yang telah direncanakan. Tanaman penutup tanah adalah tanaman yang khusus ditanam untuk melindungi tanah yang terjadi pada saat erosi dan untuk memperbaiki sifat fisik dan sifat kimia pada tanah. 6. Tanaman penutup tanah. 1. Areal datar dan bergelombang. 2. Kacang-kacangan ditanam sejajar dengan baris tanaman. 3. Pada area berbukit dan bergunung menggunakan pola kontur, maka kacangan ditanam sesuai dengan baris tanaman. Analisis pengairan tanaman perkebunan. 1. Menentukan metode pemberian air, yaitu berdasarkan ciri fisik tanaman, kondisi tanah, dan iklim. Fungsi air bagi tanaman adalah 1. Sebagai bagian dari protoplasma. Yang kedua, bahan yang penting dalam proses fotosintesa dan dalam proses hidrolitik seperti perubahan pati menjadi gula. Air dan waktu pemberian air. Pemberian air dalam jumlah banyak atau sedikit dapat ditentukan dari faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu tanaman itu sendiri. Artinya, bagaimana ciri tanaman terhadap kelebihan dan kekurangan air. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu lingkungan. Artinya, di mana kondisi lingkungan dalam menunjang kelangsungan hidup tanaman tersebut. Berikut berdasarkan fisik tanaman, yang dimana pertumbuhan tanaman optimal, warna daun hijau dan mengkilap, daun dan batang nampak kekar. Adapun tanaman yang mengalami kelebihan air pada perakarannya, pada umumnya tanaman tersebut akan mengalami kendala dalam proses pertumbuhan dan produksinya. Berdasarkan ciri fisik tanah,
Pemberian air selain dilihat dari kondisi tanaman, juga bisa dilihat dari kandungan air dalam tanah. Tujuan pemberian air pada tanaman adalah untuk meyakinkan bahwa tanaman mendapatkan jumlah air yang memadai pada zona perakarannya, sehingga dapat memberikan produksi yang optimal. Efek tambahan positifnya adalah 1. Air yang bersama nutrisi dapat menyuburkan tanaman. 2. Air dapat mengatur suhu. 3. Memperbesar penyediaan air. 4. Mencuci garam-garam, di mana pada air pasang yang sampai pada lahan pertanian yang diperoleh dari gelombang air laut, meningginya kadar garam dapat meracuni tanaman yang ada. Maka dilakukanlah air irigasi untuk mencuci garam-garam yang berada di daerah perakaran pada tanaman. Teknik pemberian air berdasarkan jumlah kondisi lahan, kebutuhan bagi tanaman, serta teknologi, maka pemberian air dapat dilakukan dengan 1. Air gravitasi, yaitu cara pemberian air dengan gaya gravitasi untuk mengaliri air dari sumbernya ke tempat yang membutuhkan. 2. Secara bawah permukaan, yaitu pemberian air yang langsung diberikan ke daerah perakaran tanaman. Yang ketiga, cara siram, yaitu pemberian air melalui proses siraman pada area tanaman. Keempat, secara tetesan, yaitu memberikan tetesan air bagi tanaman melalui pengairan tetesan, di mana dilakukan secara otomatis dengan menggunakan bantuan alat tetes. Cara-cara tersebut dipakai pada kondisi daerah dan sumber air, serta teknologi yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan pada daerahnya. Berikut merupakan pemberian air dalam pot. Prinsip pemberian air pada budidaya ini adalah memberikan air sesuai dengan kebutuhan tanaman, sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman, sehingga jumlah pemberian airnya berbeda-beda sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima